Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Ajijatul Hasanah dari kelompok 5 mata kuliah pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Fahri Esos MAP. Dengan judul materi, motivasi dan manajemen pengambilan keputusan. Sebelum memasuki materi, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Let's go! Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Didi dengan NPM 222077001. Perkenalkan, nama saya Rina Budiarti dengan NPM 202202119. Hai, saya Muhammad Alwi dengan NPM 202207699. Perkenalkan, nama saya Rizky Sapitri dengan NPM 202207721. Perkenalkan, saya Nurul Nur Ajiza dengan NPM 202207713. Perkenalkan, nama saya Mustafa Akmal, NPM 202207706. Perkenalkan, nama saya Hadir Tadi dengan NPM 202206883. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan karena dapat mempengaruhi seberapa besar seseorang bersedia untuk mengambil risiko, seberapa keras mereka bekerja untuk mencapai tujuan, dan seberapa konsisten mereka dalam mempertahankan fokus pada tujuan mereka. Motivasi dapat dibagi menjadi dua bagian pokok, yaitu 1. Motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang yang dikenal dengan motivasi extrinsic. Yang kedua, motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang yang dikenal dengan motivasi intrinsic. Pada dasarnya, motivasi adalah sebagai pendorong atau daya tarik pada seseorang individu untuk melakukan suatu tindakan dengan tingkat antusiasme yang tinggi. Selain itu, ada beberapa fungsi motivasi yang perlu Anda ketahui sebagai berikut. 1. Motivasi dapat menunjukkan arah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menyeleksi perbuatan. Seseorang yang tertanam motivasi di dalam dirinya akan melakukan upaya tertentu dalam melakukan tindakan yang akan dilakukannya demi mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, motivasi juga dapat berfungsi sebagai promotor, yaitu mesin penggerak yang memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Sedangkan manajemen pengambilan keputusan adalah proses identifikasi, evaluasi, pemilihan, dan menerapkan solusi terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi atau situasi. Manajemen pengambilan keputusan melibatkan evaluasi alternatif, penilaian risiko, dan pilihan tindakan yang proses paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Proses ini biasanya melibatkan beberapa langkah, termasuk yang pertama, identifikasi masalah atau kesempatan dengan menetapkan tujuan yang ingin dicapai atau masalah yang ingin dipecahkan. Yang kedua, pengumpulan informasi dengan mengumpulkan data dan informasi relevan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang informasional dan rasional. Dan yang ketiga, menganalisis informasi yang dikumpulkan untuk memahami implikasi dari setiap alternatif yang mungkin. Dan yang keempat, evaluasi alternatif dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
dari setiap alternatif dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Lima, pengambilan keputusan. Dengan memilih alternatif yang paling sesuai dengan tujuan dan kriteria yang telah ditetapkan. 6. Implementasi dengan cara melaksanakan keputusan yang telah diambil dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. 7. Mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil dan jika diperlukan. Menyesuaikan keputusan atau proses pengambilan keputusan untuk situasi yang sama atau serupa di masa depan. Beberapa pendekatan dalam manajemen pengambilan keputusan meliputi pendekatan rasional, pendekatan normatif, pendekatan pengambilan keputusan intuitif. Pendekatan rasional melibatkan pengumpulan informasi lengkap, analisis yang sistematis, dan pemilihan alternatif yang optimal. Pendekatan normatif mencoba untuk menentukan aturan atau norma yang tertentu. Pendekatan pengambilan keputusan intuitif didasarkan pada pengalaman dan penilaian cepat tanpa analisis yang lengkap. Nah, dari materi yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu kekuatan internal yang mendorong individu untuk bertindak atau berperilaku dalam cara tertentu untuk mencapai tujuan atau kepuasan tertentu. Manajemen pengambilan keputusan melibatkan evaluasi alternatif, penilaian risiko, dan pilihan tindakan yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Eji. Kita motivasi dapat dibagi menjadi dua. Coba. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Didi. bahasa Coba bukaan Untuk gitu. melakukan suatu tindakan tertentu. Kenalan nih kita. Kan tadi perkenalan ah. Ada videonya Bapak tunjukin nggak? Biasa. Dari materi yang telah kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian Dan tujuan yang ingin dicapai. Proses ini biasanya melibatkan beberapa langkah, termasuk Perkenalan lagi soalnya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye.